Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam yang ke-23 ini kita dalam keadaan sehat dan bisa hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Alhamdulillah telah kita laksanakan dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih maupun sholat witir. Semoga semua dan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sekarang kita sudah berada di Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, yang merupakan waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat abdal. Oleh karena itu, mari sebagaimana Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Ya, mudah-mudahan kita tetap semangat. Jangan ada di antara kita yang sudah kendor semangatnya, apalagi sudah lobet. Karena harusnya kita semakin semangat, semakin fokus ibadah, semakin memaksimalkan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di 10 terakhir ada Lailatul Qadar yang pahalanya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung tahun 83 4 bulan. Maka bayangkan jamaah sekalian, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar dengan ikhlas, maka kita seolah-olah beribadah selama 83 tahun lebih. Luar biasa. Maka mari kita manfaatkan kesempatan 10 terakhir untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang berbahagia, tentu banyak sekali amalan yang dapat kita
lakukan di 10 terakhir. Tetapi ada amalan yang luar biasa yang tentu sangat mudah untuk kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa itu jamaah sekalian? Yaitu memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang saya baca tadi itu adalah merupakan ayat dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka para ulama kita mengatakan bahwa salah satu amalan yang sangat mulia dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk kita perbanyak di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir, adalah memperbanyak doa. Ya. Memperbanyak doa. Dan dari ayat ini juga tentu kita pahami bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu makbul doa. Ya. Jadi doa kita di bulan Ramadan ini pasti dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa di antara ayat-ayat yang memerintahkan berpuasa. Ya. Maka jamaah sekalian, doa ya adalah merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita perbanyak, ya khususnya di 10 terakhir. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang saya harus lakukan di malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk diucapkan di malam Lailatul Qadar itu, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang harus kita perbanyak di 10 terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam ini, malam ganjil. Ya, karena doa ini langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa doa yang harus diperbanyak adalah doa ini. Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah, innaka afuwun. Sesungguhnya engkau maha pengampun, maha pemaaf. Tuhibbul afu. Engkau suka maaf atau pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Nah, ini bukti jamaah sekalian bahwa salah satu amalan yang perlu kita perbanyak di 10 terakhir ini adalah memperbanyak doa. Dan berbicara tentang doa, tentu kita pahami jamaah sekalian bahwa doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin, khususnya dalam menghadapi berbagai masalah, ya, menghadapi berbagai problem hidup. Tentu senjata kita adalah doa. Perbanyaklah doa, ya, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Nah, ada beberapa waktu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita merupakan waktu mustajab, ya, di mana doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah waktu sahur. Ya, khususnya di 10 terakhir.
Di mana Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Yaqul man yad'uni fa astajibulah wa man yas'alni fa'u'ti wa man istaghfar fa aghfirullah. Ya. Kata Rasulullah SAW bahwa ketika waktu sahur, ya tentu selain kita memperbanyak istighfar, kita manfaatkan untuk berdoa. Jadi bukan kita bangun sahur untuk makan saja, ya. Tetapi hendaknya kita manfaatkan untuk memperbanyak doa, ya. Karena Rasulullah menjelaskan kepada kita, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailat ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun setiap malam ke langit bumi. Hina yabqa thuluthul lail akhir. Ketika sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Thuluthul lail akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan doanya. Wa man yas'alni fa'uti. Siapa yang meminta, aku akan berikan. Wa man istaghfar li fa astaghfirullah. Siapa yang memohon ampun, saya akan ampuni. Nah, ini tentu kesempatan bagi kita jamaah sekalian untuk memperbanyak doa. Ya. Ketika kita bangun sahur, jangan kita hanya bangun untuk makan. Ya, walaupun makan sahur itu berkah, tapi mari kita juga manfaatkan untuk berdoa. Ya, meminta dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini adalah waktu mustajab. Ya, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah saat kita berbuka. Saat kita berbuka adalah merupakan waktu yang mustajab. Di mana Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. As-sha'im hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul mazlum. Kata Rasulullah SAW, ada 3 manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-sha'im hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, atau saat dia berbuka, di sanalah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, sambil menunggu buka, manfaatkan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena waktu tersebut adalah waktu mustajab bagi orang yang berpuasa. Yang tidak puasa ya tidak. Walaupun dia berdoa tidak masuk. Ya. Yang mustajab doanya adalah yang berpuasa. Karena Rasulullah mengatakan as-sha'im hatta yuftir. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, wa da'watul madlum, dan doanya orang yang dizalimi. Inilah 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya mari kita manfaatkan khususnya di 10 terakhir, selain ibadah-ibadah yang mungkin jamaah sudah lakukan, ada yang iktikaf, ada yang qiyamul lail, ada yang rutin baca Quran, berdoa, beristighfar, dan lain sebagainya, bersedekah. Itu adalah merupakan amalan-amalan yang diperbanyak Rasulullah SAW di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi sekali lagi mari kita manfaatkan untuk memperbanyak doa, apalagi dalam suasana seperti ini, suasana kehidupan yang sangat keras. Kita ketakutan, nanti perang dunia ketiga dan lain-lain sebagainya, naudzubillah. Mari kita perbanyak doa, mudah-mudahan Allah memberikan
kedamaian, keberkahan, keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang menakutkan kita tidak sampai terjadi. Na'udzubillah. Nah, tentu dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan, keselamatan dan kedamaian kepada kita. Sekali lagi mari manfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir Ramadan ini. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tetap semangat sampai akhir ya. Jangan sampai kita kendor, karena ini kita sudah berada di puncak yang paling menentukan. Mudah-mudahan kita termasuk pemenang insyaallah. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.